لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia yang tercatat melalui 3 agama besar keturunan Ibrahim, terdapat satu tokoh misterius yang selalu muncul sebagai ancaman besar pada masa mendekati kesudahan dunia. Tokoh ini digambarkan sebagai penipu yang sangat berbahaya, pembawa kerusakan yang menyamar sebagai pembawa keselamatan, serta figur yang mampu memikat banyak manusia dengan tipu daya yang sangat halus dan hampir tidak terdeteksi oleh mereka yang tidak berhati-hati. Tokoh ini memiliki pandangan yang sedikit berbeda pada setiap agama, tetapi pada hakikatnya memuat pola yang mirip, ancaman rohani yang muncul melalui seseorang yang menempatkan dirinya di atas kebenaran yang sejati. Pada agama Kristen ia dikenal luas sebagai antikristus, sedangkan dalam tradisi Yahudi ia sering diasosiasikan dengan tokoh yang bernama Armilus atau figur-figur jahat yang digambarkan pada masa penindasan bangsa Israel. Kesamaan pola naratif ini membuat banyak ahli agama melihat bahwa konsep tersebut merupakan warisan pemikiran, pengalaman sejarah, serta keyakinan spiritual yang saling terkait dan berkembang dari zaman ke zaman. Jika kita memulai perjalanan dari tradisi Yahudi, kita akan menemukan bahwa konsep mengenai tokoh jahat pada masa akhir zaman tidak dirangkum dalam satu istilah tunggal. Dalam ajaran Yahudi, perhatian pada momen akhir zaman lebih sering terfokus pada kedatangan Mesias yang sejati, serta perjuangan untuk memulihkan bangsa Israel dan dunia kepada keadaan harmonis. Namun, sepanjang teks-teks suci mereka, mulai dari kitab-kitab sejarah, kitab kenabian, hingga tulisan para rabi, terdapat gambaran tentang tokoh jahat yang akan muncul pada masa genting menjelang kemenangan kebenaran. Tokoh ini seringkali tidak dijelaskan dengan satu nama tertentu, tetapi perannya muncul melalui gambaran raja yang zalim, musuh umat, serta pemimpin dunia yang meniadakan hukum ilahi. Dalam teks-teks tertentu, terutama dalam tradisi literatur pertengahan yang berkembang, setelah masa pembuangan bangsa Israel, muncul tokoh yang lebih terperinci yang dikenal sebagai Armilus. Ia merupakan pemimpin yang sangat kejam, penuh tipu daya, serta menjadi lawan langsung Mesias yang dijanjikan. Armilus digambarkan sebagai seseorang yang memimpin banyak bangsa, menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan manusia dan berusaha menghancurkan umat pilihan. Dalam cerita-cerita rabinik, tokoh ini bukan hanya sekadar pemimpin politik yang lalim, tetapi menjadi simbol dari kekuatan kegelapan yang ingin menggagalkan rencana ilahi. Ia sering digambarkan sebagai makhluk yang terlahir dari hubungan tidak wajar, hadir sebagai sosok yang sangat kuat, namun sumbang, serta menyatakan dirinya sebagai pemimpin yang tidak terkalahkan. Gambaran tentangnya terkadang diselimuti unsur alegori yang sangat kuat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Namun, inti dari seluruh cerita tersebut adalah bahwa tokoh seperti Armilus hadir sebagai penipu, sebagai perusak iman, dan sebagai hambatan terakhir yang harus dihancurkan ketika Mesias sejati tiba. Dalam tradisi ini, ajaran tentang tokoh jahat akhir zaman tidak dibangun sebagai struktur dogmatis yang ketat, melainkan sebagai peringatan moral dan spiritual bagi bangsa Israel agar tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia yang menyimpang dari kehendak Sang Pencipta.
ketika agama Kristen lahir dari rahim tradisi Yahudi, konsep mengenai tokoh jahat akhir zaman berkembang menjadi lebih terfokus dan jelas. Agama Kristen memberikan nama khusus bagi tokoh tersebut yang disebut Antikristus. Istilah ini muncul pertama kali dalam tulisan-tulisan yang sangat penting bagi gereja awal. Antikristus digambarkan bukan hanya sebagai musuh umat manusia, tetapi sebagai musuh kebenaran rohani yang paling utama. Ia tidak hanya memimpin bangsa atau kerajaan, tetapi juga berusaha mengambil posisi yang hanya layak bagi Sang Juru Selamat. Dalam beberapa surat keagamaan Kristen awal, disebutkan bahwa Antikristus dapat merujuk kepada siapa saja yang menolak ajaran Juru Selamat yang benar. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, konsep ini berkembang menjadi tokoh tunggal yang akan muncul pada masa akhir zaman untuk memimpin penyesatan besar. Dalam perjalanan pemikiran agama Kristen, tokoh Antikristus digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memikat manusia. Ia tidak datang sebagai sosok yang menyeramkan, tetapi sebagai pemimpin yang sangat meyakinkan, penuh karisma, pandai berbicara, dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan tanda-tanda yang tampak seperti mukjizat. Karena itulah banyak manusia yang mudah tertipu olehnya. Dalam tradisi Kristen, salah satu ciri terbesar Antikristus adalah kemampuannya untuk mengaku sebagai pemimpin rohani yang benar, padahal ia justru merupakan penipu yang memusuhi ajaran Sang Juru Selamat. Dengan demikian, ancaman terbesar darinya bukan berasal dari kekuatan fisik atau kemampuan menghancurkan secara langsung, melainkan dari pengaruh rohani yang dapat membelokkan hati manusia ke arah yang salah. Walaupun dalam kitab Wahyu tidak disebutkan istilah Antikristus secara langsung, banyak tokoh dalam kitab tersebut ditafsirkan sebagai simbol dari kekuatan yang sama, yaitu makhluk jahat yang muncul dari kedalaman laut atau tokoh yang menerima kuasa dari naga. Tokoh ini sering dipandang sebagai representasi dari Antikristus yang muncul menjelang kesudahan dunia. Ia digambarkan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap bangsa-bangsa, membuat banyak orang menyembah dirinya, serta memerintahkan para pengikutnya untuk tunduk pada tanda tertentu yang seringkali dikaitkan dengan angka 666. Gambaran simbolis ini menguatkan ajaran bahwa Antikristus merupakan figur yang hadir sebagai pemimpin global yang sesat, memanfaatkan kekuatan spiritual palsu untuk menipu umat manusia, dan pada akhirnya akan dikalahkan ketika Sang Juru Selamat kembali. Jika kita melihat hubungan antara tradisi Yahudi dan Kristen, tampak jelas bahwa konsep tentang tokoh jahat akhir zaman berkembang melalui kombinasi pengalaman sejarah, tekanan politik, serta pemahaman spiritual masyarakat. Pada tradisi Yahudi, tokoh-tokoh seperti penguasa asing yang menindas bangsa Israel sering dipandang sebagai perwujudan kekuatan jahat. Ini memunculkan pola bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari dunia gaib secara langsung, tetapi dari pemimpin dunia nyata yang melawan hukum ilahi. Ketika agama Kristen tumbuh dan berkembang, konsep ini diangkat ke tingkat yang lebih universal dan diberi bentuk yang lebih personal melalui figur Antikristus. Dengan demikian, tokoh ini bukan hanya musuh satu bangsa, tetapi musuh seluruh umat manusia yang beriman. Sementara itu, jika konsep ini dibandingkan dengan gambaran Dajjal dalam Islam, kita menemukan kesamaan yang mencolok. Ketiganya memiliki pola sebagai penipu besar, pembawa fitnah, pemimpin yang mengaku sebagai pembawa kebenaran, serta tokoh yang mampu melakukan perbuatan yang tampak seperti mukjizat. Dalam ketiga tradisi ini, tokoh penipu akhir zaman digambarkan sebagai ancaman yang sangat besar bagi manusia, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kemampuannya menciptakan kebingungan moral dan spiritual yang sangat dalam.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan penjelasan dan nama, ketiga agama tersebut memiliki akar naratif yang sama mengenai bahaya besar yang akan muncul di penghujung sejarah. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, gambaran tentang tokoh penipu akhir zaman semakin diperkaya oleh pengalaman masyarakat di setiap zaman. Pada masa peperangan besar, tokoh ini sering digambarkan sebagai simbol dari kekejaman dan tirani. Pada masa perkembangan filsafat dan pemikiran modern, ia sering dihubungkan dengan ancaman ideologi atau sistem kekuasaan yang merusak moralitas. Pada zaman teknologi seperti sekarang, sebagian orang menafsirkan figur tersebut sebagai simbol dari manipulasi informasi, ilusi kemajuan, atau kekacauan moral yang berkembang dengan sangat cepat. Namun, apapun bentuk penafsirannya, inti dari ajaran mengenai tokoh ini tetap sama, yaitu memperingatkan manusia agar selalu waspada terhadap segala bentuk penipuan yang menyamar sebagai kebenaran. Keseluruhan gambaran ini membuat kita dapat memahami bahwa tokoh penipu akhir zaman dalam perspektif agama Kristen dan Yahudi bukan hanya cerita tentang makhluk jahat, tetapi juga refleksi mendalam tentang kondisi manusia. Ajaran ini mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia tidak selalu muncul dari luar, tetapi seringkali lahir dari kelemahan di dalam diri mereka sendiri, berupa keinginan untuk mempercayai sesuatu yang tampak indah, tetapi tidak benar. Oleh karena itu, narasi mengenai tokoh seperti Antikristus atau Armilus mengajar manusia untuk selalu berhati-hati, memperkuat kecerdasan moral, dan menjaga hubungan spiritual mereka dengan kebenaran yang sejati. Dalam perjalanan pemikiran yang semakin panjang dan meluas mengenai tokoh penipu akhir zaman, baik dalam tradisi Yahudi maupun Kristen, para pemikir, para rabi, dan para teolog terus berusaha memahami makna terdalam dari kehadiran figur demikian. Mereka mencoba menjawab pertanyaan mendasar yang selalu muncul dari generasi ke generasi, yaitu mengapa tradisi agama menggambarkan musuh utama kebenaran bukan sebagai sosok yang jelas-jelas jahat sejak awal, melainkan sebagai seseorang yang terlihat benar, bahkan mungkin tampak jauh lebih meyakinkan daripada pemimpin rohani yang asli. Pertanyaan inilah yang kemudian membentuk inti narasi tentang penipuan rohani dalam kedua agama tersebut. Dalam pandangan para pemikir Yahudi masa silam, ancaman terbesar bukan hanya berasal dari kekuatan luar yang ingin menguasai bangsa mereka, tetapi dari bentuk tipuan besar yang dapat membuat manusia meninggalkan hukum ilahi sambil tetap merasa seolah berada di jalan yang benar. Konsep ini kemudian tercemin dalam gambaran Armilus sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi banyak manusia melalui kata-kata yang tampak bijaksana. Ia tidak selalu muncul sebagai raja yang ganas, melainkan bisa hadir sebagai pemimpin yang tampak penuh kuasa dan keyakinan, sehingga banyak manusia menganggap bahwa ia adalah jawaban atas persoalan besar yang menimpa dunia. Namun, di balik citra tersebut tersembunyi maksud yang ingin menghapus pengabdian manusia kepada Sang Pencipta dan menggantikannya dengan pengabdian kepada dirinya sendiri. Dalam tradisi Kristen, para pemikir awal juga menekankan bahwa Antikristus akan lebih berbahaya daripada semua musuh kebenaran sebelumnya, justru karena ia mampu membungkus dusta dengan selubung kebaikan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang mampu berbicara dengan begitu fasih, sehingga banyak manusia merasa dirinya sedang mendengarkan suara kebenaran. Namun, kata-kata itu sebenarnya bertujuan untuk menyesatkan, memalingkan manusia dari cahaya sejati, dan membuat mereka terbiasa dengan kebohongan yang halus. Gambaran ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti semata, tetapi untuk membuka mata manusia agar menyadari betapa pentingnya ketajaman rohani. Dalam banyak penafsiran Kristen,
Antikristus digambarkan sebagai tokoh yang mampu meniru tanda-tanda yang selama ini dianggap berasal dari Tuhan. Tetapi tanda-tanda tersebut sesungguhnya hanyalah ilusi yang dibuat untuk menipu manusia. Narasi demikian terus berkembang menjadi semakin kaya ketika masyarakat dari berbagai zaman berupaya memahami bagaimana penipuan rohani dapat terjadi di tengah kehidupan mereka. Ketika bangsa Yahudi mengalami masa-masa penindasan panjang, mereka melihat bayangan Armilus dalam diri pemimpin-pemimpin asing yang berkuasa dengan tangan besi. Mereka memandang tokoh tersebut bukan hanya sebagai sosok nyata, tetapi juga sebagai simbol dari segala kekuatan yang ingin menghancurkan jati diri bangsa dan kepercayaan mereka. Demikian pula, umat Kristen pada masa awal memahami Antikristus sebagai ancaman yang bukan hanya bersifat akhir zaman, tetapi juga sebagai bentuk peringatan agar tidak mudah percaya kepada roh-roh yang menyimpang atau ajaran yang bertentangan dengan sumber ajaran mereka. Seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya pengetahuan manusia, narasi ini ikut bertransformasi. Pada masa pertengahan, ketika kekuasaan duniawi begitu erat terhubung dengan ajaran keagamaan, tokoh penipu akhir zaman sering dijadikan simbol dari pemerintahan yang dianggap menyimpang. Banyak pemikir Kristen masa itu menghubungkan gambaran Antikristus dengan institusi atau pemimpin yang mereka anggap telah melenceng dari ajaran suci. Namun, perkembangan ini tidak selalu diterima secara universal, karena banyak pula yang mengingatkan bahwa terlalu mudah menyamakan tokoh nyata dengan gambaran rohani dapat mengaburkan pesan inti dari narasi tersebut. Pesan inti itu adalah bahwa bahaya utama tidak selalu berupa sosok tertentu, melainkan berupa kecenderungan manusia untuk menerima kebohongan yang disampaikan secara meyakinkan. Pada masa-masa lain, terutama ketika dunia mulai memasuki era pemikiran modern, berbagai interpretasi baru muncul. Beberapa pemikir memahami konsep ini sebagai simbol dari kekuatan ideologis yang dapat membutakan mata manusia terhadap nilai-nilai moral. Mereka berpendapat bahwa tokoh penipu akhir zaman bisa muncul dalam bentuk keyakinan yang tampak menjanjikan, tetapi mengikis kemampuan manusia untuk membedakan baik dan buruk. Ada pula yang memahami tokoh tersebut sebagai peringatan terhadap bahaya ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan tanpa moralitas, sehingga kehebatan pengetahuan justru membawa manusia menjauh dari kehidupan spiritual yang sehat. Meskipun tafsir tersebut berkembang dalam berbagai arah, inti ajaran tentang tokoh penipu akhir zaman tetap konsisten. Ia hadir sebagai sosok yang memanfaatkan kelemahan manusia, terutama keinginan manusia untuk mencari jawaban cepat, solusi instan, dan pemimpin yang dapat memenuhi segala kebutuhan duniawi. Tradisi Kristen menggambarkannya sebagai seseorang yang menawarkan kedamaian palsu, kesejahteraan semu, dan kebahagiaan yang tidak bertahan lama. Tradisi Yahudi menggambarkannya sebagai pemimpin yang mencoba menghancurkan hubungan manusia dengan hukum ilahi. Dalam kedua tradisi tersebut, tokoh ini selalu hadir sebagai bayangan dalam sejarah yang mengingatkan umat agar tidak terperdaya oleh hal-hal yang tampak cemerlang dari luar tetapi gelap di dalam. Narasi demikian membuat manusia semakin memahami bahwa bahaya rohani yang besar seringkali tidak datang dengan bentuk yang mudah dikenali. Kegelapan tidak selalu datang melalui ancaman yang menakutkan, tetapi justru melalui sinar yang palsu. Inilah mengapa para rabi, para teolog, dan para pemimpin rohani dari masa ke masa selalu mengingatkan umat untuk memperkuat kecerdasan rohani mereka, menjaga hati mereka tetap jernih, dan tidak mudah menerima sesuatu hanya karena hal tersebut tampak menarik atau tampak memberikan manfaat instan. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini diterjemahkan sebagai ajakan untuk selalu memeriksa kebenaran, untuk tidak mengikuti arus yang menyesatkan,
dan untuk berpegang pada nilai-nilai yang kokoh meskipun keadaan dunia berubah dengan sangat cepat. Melalui perjalanan panjang narasi ini, kita melihat bahwa tokoh penipu akhir zaman dalam agama Yahudi dan Kristen bukan hanya bagian dari cerita apokaliptik semata, tetapi menjadi cermin bagi manusia agar merenungi kehidupan rohani mereka sendiri. Ia mengingatkan bahwa dalam setiap zaman selalu ada potensi munculnya pemimpin atau ideologi yang tampak menjanjikan tetapi mengandung bahaya besar. Oleh karena itu, manusia harus memiliki keteguhan hati dan kejernihan pikiran agar tidak mudah terseret oleh arus yang tampak megah, tetapi berakhir membawa kehancuran. Ketika manusia mulai memasuki masa perkembangan pengetahuan yang semakin luas, narasi mengenai tokoh penipu akhir zaman dalam tradisi Yahudi dan Kristen semakin sering menjadi bahan perenungan, baik di kalangan para pemikir agama maupun mereka yang mencoba memahami perjalanan moral umat manusia. Tokoh seperti Armilus dalam tradisi Yahudi dan Antikristus dalam tradisi Kristen pada akhirnya tidak hanya dipandang sebagai pribadi yang akan muncul pada satu titik sejarah tertentu, tetapi lebih dari itu, ia dipahami sebagai simbol dari kecenderungan manusia untuk mengikuti sesuatu yang tampak benar, walaupun sejatinya mengandung kesalahan. Dalam setiap zaman, manusia selalu menghadapi berbagai bentuk pilihan antara kebenaran dan tipu daya, sehingga figur penipu akhir zaman ini hadir sebagai gambaran besar dari seluruh bentuk penyesatan yang dapat terjadi pada hati manusia. Pada masa ketika sistem kekuasaan dunia semakin kompleks, banyak pemikir dari kedua tradisi tersebut memandang bahwa tokoh seperti Antikristus atau Armilus tidak harus selalu diidentifikasi sebagai satu orang tertentu. Mereka berpendapat bahwa tokoh seperti itu dapat hadir melalui suatu sistem yang diciptakan manusia sendiri, sebuah sistem yang tampak memuliakan kemajuan, tetapi pada kenyataannya mengikis nilai-nilai rohani secara perlahan. Dalam tradisi Yahudi, terdapat pemikiran bahwa ancaman nyata bisa muncul bukan hanya dari penguasa asing yang menindas, tetapi juga dari budaya yang membuat manusia melupakan hukum yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam konteks ini, Armilus dipandang sebagai perumpamaan dari sistem nilai yang menyingkirkan kebenaran dan menggantinya dengan kebiasaan yang hanya berorientasi pada manfaat dunia semata. Dalam tradisi Kristen, para penafsir terus memperdalam pemahaman mereka mengenai hal ini. Mereka menegaskan bahwa Antikristus dapat hadir dalam bentuk ajaran yang menyangkal sumber kebenaran, atau dalam bentuk pemimpin yang membuat manusia lebih mengagungkan dirinya daripada mengagungkan Sang Pencipta. Dalam beberapa penafsiran, tokoh ini tidak hanya hadir pada masa akhir zaman sebagai pribadi tunggal, tetapi juga muncul secara berulang dalam sejarah melalui ideologi yang mengusung kemajuan palsu, atau melalui tokoh-tokoh yang menempatkan diri mereka sebagai pemilik jawaban mutlak bagi kehidupan manusia. Gambaran demikian memperlihatkan betapa luasnya makna simbolik yang terkandung dalam konsep tersebut. Seiring berkembangnya narasi ini, umat dari kedua agama semakin sadar bahwa yang harus mereka waspadai bukan hanya kemunculan seorang tokoh tertentu, tetapi juga perubahan halus dalam masyarakat yang dapat membuat manusia menjauh dari jalan yang benar. Banyak penafsir Yahudi menegaskan bahwa ancaman terbesar seringkali datang dari kenyamanan, bukan dari kekerasan. Ketika manusia merasa puas dengan kehidupan duniawi, mereka menjadi lengah, dan inilah saat ketika tipu daya menjadi paling mudah untuk merasuki kehidupan mereka. Armilus dalam gambaran demikian tidak hanya dianggap sebagai musuh yang berasal dari luar, tetapi sebagai simbol dari kehilangan kedisiplinan rohani di dalam diri manusia itu sendiri. Dalam tradisi Kristen, pemahaman serupa juga berkembang. Banyak pemikir menegaskan bahwa keberadaan Antikristus bukan hanya persoalan menunggu kedatangannya pada masa tertentu, tetapi persoalan mengenali sikap
dan perilaku yang mengandung sifat-sifat antikristus dalam kehidupan sehari-hari. Ketika manusia lebih mengagungkan kekuasaan, ketenaran, atau kenikmatan dunia, mereka sesungguhnya sedang membuka pintu bagi pengaruh rohani yang merusak, yang tokoh antikristus dipandang sebagai puncak dari seluruh kecenderungan tersebut. Namun akar dari masalah itu ada pada perilaku manusia yang membiarkan kebenaran digantikan oleh kenyamanan. Hal ini menciptakan kesadaran baru dalam masyarakat religius. Mereka memahami bahwa sejarah dunia bukan hanya pergerakan kejadian luar biasa, tetapi juga rangkaian keputusan kecil yang diambil oleh setiap manusia. Ketika manusia memilih kejujuran, mereka memperkuat cahaya dalam diri mereka. Namun, ketika mereka memilih kedustaan kecil sekalipun, mereka sesungguhnya sedang membiarkan bayangan penipuan itu tumbuh semakin besar. Oleh karena itu, narasi mengenai tokoh penipu akhir zaman tidak hanya berfungsi sebagai ramalan, tetapi juga sebagai pedoman moral agar manusia selalu berhati-hati dalam menjaga nurani mereka. Dalam perjalanan panjang ini, banyak pula tokoh spiritual yang mengingatkan bahwa penipuan rohani yang paling berbahaya adalah yang tidak disadari. Ketika manusia menolak untuk melihat bahaya yang datang secara halus, mereka justru memberi ruang bagi pengaruh jahat untuk bertumbuh. Tradisi Yahudi menggambarkan bahwa ketika manusia tidak lagi menghargai hukum ilahi, maka kegelapan akan menyelinap masuk tanpa mereka sadari. Dalam tradisi Kristen, hal ini juga ditegaskan bahwa ketika manusia meninggalkan ajaran kebenaran dan memilih untuk mengikuti ajaran yang lebih mudah diterima, mereka sedang membiarkan sifat antikristus tumbuh di antara mereka. Pesan besar dari kedua tradisi ini sangat jelas. Manusia harus memiliki kekuatan batin untuk menolak apa yang tampak manis tetapi salah. Mereka harus mampu melihat melalui selubung kepalsuan yang sering kali dibuat dengan sangat indah. Tokoh penipu akhir zaman digambarkan sebagai seseorang yang dapat menawarkan berbagai janji besar, seperti kedamaian yang mudah, kemakmuran tanpa kerja keras, dan kebahagiaan tanpa kewajiban moral. Semua hal tersebut sebenarnya adalah jebakan yang diciptakan untuk membuat manusia menyerahkan kebebasan batin mereka kepada kekuatan yang tidak seharusnya mereka ikuti. Dalam kisah panjang kedua tradisi tersebut, tokoh seperti Armilus dan Antikristus adalah gambaran tertinggi dari segala bentuk godaan tersebut. Narasi ini terus menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual kedua agama tersebut hingga saat ini. Banyak orang yang membaca kisah-kisah itu bukan sebagai ramalan semata, tetapi sebagai cermin bagi diri mereka sendiri. Mereka bertanya, apakah dalam kehidupan sehari-hari terdapat sifat-sifat kecil yang mencerminkan tipu daya yang besar itu? Apakah mereka mudah percaya pada sesuatu yang tampak baik, tetapi tidak memiliki dasar moral yang kuat? Apakah mereka lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat narasi tersebut tetap relevan dari zaman kuno hingga zaman modern. Dalam perjalanan panjang sejarah rohani umat manusia, narasi tentang tokoh penipu akhir zaman terus dipahami bukan hanya sebagai bagian dari ramalan masa depan, tetapi juga sebagai kisah yang mencerminkan dinamika batin manusia itu sendiri. Pada titik tertentu, tokoh seperti Armilus dalam tradisi Yahudi dan Antikristus dalam tradisi Kristen menjadi simbol yang melampaui batas ruang dan waktu. Mereka menjadi gambaran universal dari ancaman besar terhadap kehidupan rohani, ancaman yang tidak selalu hadir dalam bentuk kekuatan yang menakutkan, tetapi seringkali justru muncul melalui jalan yang tampak menjanjikan dan sangat memikat. Narasi ini berkembang menjadi pengingat abadi bahwa tipu daya terbesar selalu dibungkus dengan sesuatu yang tampak indah. Ketika manusia mengarungi perjalanan panjang sejarah mereka,
Baik dalam masa kemakmuran maupun masa penderitaan, mereka selalu membawa serta bayang-bayang tentang hadirnya penipu besar itu. Setiap zaman memiliki bentuk-bentuk kegelapannya sendiri, dan dalam bentuk-bentuk itulah manusia sering melihat pantulan dari tokoh penipu akhir zaman. Pada masa kuno, ancaman itu tampak dalam bentuk kekaisaran kejam yang menginjak martabat manusia. Pada masa pertengahan, ancaman itu muncul dalam bentuk penyimpangan kekuasaan rohani yang memanfaatkan iman untuk kepentingan duniawi. Pada masa modern, ancaman tersebut tampak dalam bentuk godaan teknologi yang dapat memanipulasi hati manusia dan menggantikan hubungan batin mereka dengan ilusi dunia yang kosong. Dalam tradisi Yahudi, pemahaman ini tumbuh bersama cerita tentang bangsa Israel yang berulang kali menghadapi ancaman dari luar dan godaan dari dalam. Setiap kali mereka tergelincir dari hukum ilahi, para rabi mengingatkan bahwa keadaan tersebut membuka jalan bagi munculnya kekuatan penyesat Armilus menjadi simbol dari titik terendah dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ketika manusia mulai lebih mencintai kebiasaan dunia yang melalaikan daripada kedisiplinan batin yang membimbing mereka. Para pemikir Yahudi mengajarkan bahwa Armilus muncul ketika manusia berhenti mengenali nilai yang sesungguhnya dari kehidupan rohani. Ia muncul dalam setiap tindakan manusia yang memilih kemudahan daripada kesetiaan, dalam setiap keputusan yang mengutamakan keuntungan dunia tetapi mengabaikan kedalaman batin. Begitu pula dalam tradisi Kristen, narasi tentang antikristus tidak hanya dibaca sebagai ramalan kedatangan seorang tokoh pada masa mendatang, tetapi sebagai cermin dari kondisi rohani umat pada setiap zaman. Banyak pemikir Kristen mengingatkan bahwa antikristus tidak harus selalu dipahami sebagai sosok tunggal yang datang pada masa tertentu, tetapi sebagai sifat yang dapat mengambil bentuk dalam berbagai pemimpin, ajaran, atau sistem yang menolak kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat demikian hadir dalam bentuk ego yang membesar, keinginan untuk menguasai yang tidak terkendali, dan pencarian kemuliaan pribadi yang melampaui batas moral. Antikristus dalam pemahaman ini muncul di dalam hati manusia yang telah kehilangan keseimbangan antara kehidupan batin dan kehidupan dunia luar. Ketika dunia memasuki masa modern dengan segala perubahan yang cepat, narasi mengenai tokoh penipu akhir zaman menemukan relevansi baru. Dalam dunia yang semakin terhubung, manusia semakin mudah terpesona oleh gambaran kemajuan yang luar biasa. Namun, di balik kemajuan itu, terdapat ancaman halus yang membuat manusia menjauh dari jati diri terdalam mereka. Banyak orang menjadi terjebak dalam pencarian kekuasaan, ketenaran, dan kepuasan instan yang tidak pernah benar-benar memuaskan hati mereka. Para pemikir dalam tradisi Kristen dan Yahudi melihat bahwa kondisi demikian dapat menciptakan lahan subur bagi berkembangnya sifat penipu akhir zaman dalam bentuk baru. Tidak lagi hadir sebagai pemimpin tunggal yang berdiri di atas panggung dunia, tetapi hadir sebagai sikap manusia yang tidak lagi mampu membedakan antara yang benar dan yang nyaman. Narasi ini juga membawa manusia untuk merenung lebih dalam tentang bagaimana kekuatan kegelapan bekerja. Dalam banyak ajaran dari kedua tradisi tersebut, kekuatan penipu akhir zaman tidak bekerja secara terang-terangan. Ia tidak datang sambil membawa ancaman yang jelas, melainkan dengan menawarkan sesuatu yang tampak indah. Ia menawarkan kedamaian palsu yang tidak membutuhkan perjuangan moral. Ia menawarkan kebahagiaan yang cepat, tetapi tidak memberikan kedalaman hidup. Ia menawarkan kekuasaan yang tampak mempesona, tetapi merusak hubungan manusia dengan nilai-nilai abadi. Justru karena inilah tokoh seperti Armilus dan Antikristus digambarkan sebagai penipu terbesar, sebab mereka menembus hati manusia bukan melalui ancaman, tetapi melalui bujukan. Dalam perenungan yang lebih mendalam, banyak pengajar rohani dari kedua tradisi memahami bahwa tokoh penipu akhir zaman
merupakan ujian besar bagi manusia. Ia hadir untuk menguji keteguhan hati mereka, untuk melihat apakah mereka tetap teguh dalam memegang nilai-nilai kebenaran, meskipun dunia menawarkan jalan pintas yang tampak lebih mudah. Dalam tradisi Yahudi, ujian tersebut digambarkan sebagai masa ketika manusia harus memilih antara kesetiaan kepada hukum ilahi atau menyerah pada godaan dunia. Dalam tradisi Kristen, ujian tersebut digambarkan sebagai masa ketika manusia harus memilih antara mengikuti kebenaran yang mungkin berat atau mengikuti pemimpin palsu yang mengaku membawa cahaya tetapi membawa kegelapan. Kesadaran inilah yang membuat banyak orang dari kedua tradisi menyadari bahwa narasi tokoh penipu akhir zaman harus dipahami sebagai ajaran tentang kedewasaan batin. Ajaran ini mengajak manusia untuk tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi melihat esensi di baliknya. Ia mengajarkan bahwa manusia harus mengembangkan ketajaman moral untuk melihat perbedaan antara cahaya sejati dan cahaya palsu. Dalam pandangan ini, tokoh penipu akhir zaman dapat hadir dalam setiap keputusan manusia, dalam setiap pilihan antara kebenaran dan kebohongan halus, dalam setiap dorongan untuk mengikuti nilai-nilai dunia yang menggoda tetapi kosong. Dengan demikian, narasi ini menjadi lebih dari sekadar kisah tentang akhir zaman. Ia menjadi kisah tentang perjalanan batin manusia yang panjang, tentang perjuangan mereka untuk menemukan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam, tentang upaya mereka menjaga hati agar tetap jernih di tengah perubahan besar yang mengelilingi mereka. Narasi ini mengajar bahwa ancaman terbesar bukanlah tokoh yang berdiri di luar diri mereka, tetapi sifat-sifat dalam hati yang membuka pintu bagi penipuan itu masuk. Dalam perjalanan batin dan sejarah umat manusia yang panjang, gambaran mengenai tokoh penipu akhir zaman semakin memantapkan posisinya sebagai simbol mendalam dari pergulatan antara cahaya dan kegelapan dalam diri manusia.